Shalom sahabat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 2 Juni 2026, dengan tema Belajar Seumur Hidup. Firman Tuhan diambil dari Kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan, kasih karunia, dan kesempatan untuk kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing kami, sehingga kami mengerti apa yang kami dengarkan dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Alkitab Terjemahan Baru 2. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya setiap hari. Haleluya, amin. Sahabat WB yang terkasih, marilah kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita minta Roh Kudus menolong kita untuk memahami pesan yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita secara pribadi. Di ayat 16 tadi, apa dampak jika kita terus mengalami pembaharuan budi dalam manusia batiniah kita? Apa yang menjadi dasar pengharapan kekal kita ada di ayat 17. Dan apakah yang perlu kita perhatikan ada di ayat 18. Penderitaan adalah hal yang cenderung untuk dihindari. Namun, dalam perjalanan seorang murid Kristus, itu jadi dasar dan alasan untuk terus belajar berpengharapan kepada Tuhan seumur hidup kita. Penderitaan apa yang sedang engkau alami saat ini? Bagaimana engkau meresponinya? Adakah engkau mengambil waktu untuk mendialogkannya dengan Tuhan? Jika penderitaan hanya sekedar kita alami itu adalah respon yang umum, tetapi menjadi keindahan saat kita bisa menemukan maksud dan kehendak Tuhan di dalamnya. Perhatikan dan catat setiap responmu terhadap masalah, pergumulan, atau penderitaan yang sedang engkau alami. Ambillah waktu tenang dan jujurlah apa yang engkau rasakan atas penderitaan itu. Tulislah di buku jurnalmu. Berdoalah dan minta untuk Tuhan menyatakan maksud dan kehendaknya untukmu secara pribadi. Jika Dia mengizinkan engkau mengalaminya, pasti ada maksud baiknya untuk engkau. Dengar apa yang dikatakannya dan catat di buku jurnal pribadimu. Sahabat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan hari ini kepada rekan-rekan dalam kelompok modul 2 dan sahabat WB lain, untuk berkat yang kita terima dari kebenaran ini dan komitmen pribadi kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, mungkin saat ini kami sedang mengalami satu pergumulan, satu masalah, satu penderitaan, satu penyakit, atau apapun juga. Tapi kami percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, semua ada maksud dan tujuan Tuhan untuk kehidupan kami.
Dan kami percaya apa yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Roh Kudus, sertai kami agar kami juga selalu jujur kepada Engkau untuk menceritakan apa yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kami percaya Kau selalu menyertai setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hari ini, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Penderitaan adalah kesempatan untuk terus belajar memperbaharui manusia batiniah kita hari ke hari.